Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yuniarti Wiridina, NIM 2124028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang kemarin sudah diajarkan. Geologi lingkungan. Geologi lingkungan adalah upaya memanfaatkan lingkungan geologi secara rasional, baik karena sifat alamiahnya maupun karena interaksinya dengan kegiatan manusia. Lingkungan geologi sendiri adalah segenap bagian kulit bumi yang mempengaruhi secara langsung terhadap kondisi dan keberadaan lingkungan hidup, baik biotik dan abiotik. Geologi akan menghasilkan proses geologi. Proses geologi itu sendiri juga akan menghasilkan produk geologi. Produk geologi akan dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristik bentang lahannya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positif itu akan menghasilkan sumber daya geologi. Itu sama dengan sumber daya alamnya dan juga termasuk sebagai sumber daya alam. Ada sumber daya energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air tanah. Kalau yang negatif ada bahaya geologi dan bencana geologi. Dari ketiga contoh sumber daya geologi itu tadi, sumber daya energi itu dihasilkan oleh tectonic cycle, sumber daya mineral itu dihasilkan oleh rock cycle, yang contohnya seperti batu-batuan, dan yang terakhir sumber daya air tanah itu dihasilkan oleh water cycle. Mengapa kita harus mempelajari geologi lingkungan dalam perencanaan wilayah dan kota? Karena kita sebagai seorang perencana atau planner, kita harus tahu kondisi dan karakteristik bentang lahan di daerah tersebut. Bagaimana proses geologinya, produk geologinya. Kita juga harus mempertimbangkan, memahami betul bagaimana kondisi dan karakteristik bentang lahan di daerah tersebut, agar ketika kita merencanakan kita tidak salah dan juga sesuai dengan kondisi dan situasi proses geologi atau bentang lahan yang ada di daerah tersebut. Sebelum kita merencanakan suatu wilayah, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada untuk merencanakan suatu wilayah tersebut. Faktor yang pertama ada daya dukung geologi. Ada komponen air tanah, komponen bentang alam, komponen daya dukung tanah dan batuan, komponen pola aliran dan kerapatan sungai. Yang kedua ada faktor kendala atau bahaya geologi. Di faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu pembatas alami dan pembatas buatan. Di sini pembatas alaminya ada komponen gempa bumi, tsunami, erosi, kerentanan gerakan tanah, amblesan, penurunan tanah, dan likuifaksi. Pembatas buatan ada pencemaran, erosi buatan, penurunan muka air tanah. Analisis geologi lingkungan itu sendiri bertujuan untuk mengurangi resiko, memaksimalkan kenyamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan memuliakan warisan bumi. Oleh karena itu, penataan ruang secara keseluruhan haruslah merupakan upaya intervensi terhadap kerentanan wilayah dan meningkatkan kondisi ketahanan ruang wilayah terhadap kemungkinan adanya bahaya yang terjadi, baik di wilayah perkotaan, wilayah kabupaten, wilayah pesisir, dan lain-lain. Sekian presentasi dan pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.